untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Jangan terburu-buru, ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Bukan ormas harus ditumpas lah, ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Perjuangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena banyak yang pro dan kontra tentang kebijakan yang dijalankan oleh Deddy Mulyadi. Yang pro adalah semua rakyat Jawa Barat, sedangkan yang kontra adalah para elit dan pejabat pemangku kepentingan di Jawa Barat. Dan berikut adalah beberapa orang atau oknum yang kontra dengan kebijakan Deddy Mulyadi. 1. Adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri Werdana. Widianti keberatan atas pembongkaran area wisata Hibis Fantasi, di mana Hibis Fantasi menempati lahan PT PN yang merubah kebun teh menjadi tempat wisata. Dan tentunya menyalahi aturan. Karena menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Oleh karena itu tempat tersebut dibongkar dan dihijaukan lagi. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya fraksi P3, Hilman Wiranata. Hilman keberatan atas penghentian sementara dana hibah di wilayah Jawa Barat. Deddy Mulyadi terpaksa menghentikan sementara dana hibah di wilayah Jawa Barat, karena banyak kejanggalan. Dana hibah ratusan miliar tersebut, yang menerima itu saja. Bahkan ada yayasan bodong yang dipergunakan untuk menampung uang hibah tersebut. Salah satu yayasan yang selalu mendapat dana hibah hingga puluhan miliar adalah Yayasan Arusyan. Konon, yayasan ini dikelola oleh keluarga mantan wakil gubernur sebelumnya, UU Rusyanul Ulum. Perkenalkan, saya Kang Haji Hilman, santri dari Kota Tasikmalaya yang hari ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Haji Deddy, Gubernur Jawa Barat. Hari ini ada kebijakan Akang yang disosialisasikan oleh Pak Sekda menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Ingatkan, pondok pesantren itu bagian dari lembaga pendidikan. Mereka butuh juga dana operasional. Bukan hanya sekedar santri, di sana juga ada kiai, di sana juga ada kobong, ada masjid yang harus dibangun. Kalau akan hapus, dari mana mereka akan mendapatkan proses pembiayaan operasional buat pondok pesantren? Sekali lagi saya mohonkan, pertimbangkan oleh Akang berkaitan dengan penghapusan dana hibah di 2025. Kalaupun memang
ditengarai, ada proses penyelewengan, ada lembaga-lembaga bodoh, bukan dengan cara dihapuskan kan, tapi dengan cara pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah. Yang ketiga adalah Maulana Yusuf. Maulana Yusuf adalah anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB. Maulana Yusuf juga keberatan dengan penghentian sementara dana hibah. Akan tetapi ungkapan Maulana Yusuf ini memframing seolah Deddy Mulyadi alergi dengan kegiatan keagamaan. Di mana sebelumnya Maulana Yusuf ini juga memframing bahwa Deddy Mulyadi adalah gubernur banyak janji. Dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi, dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun termasuk pemerintah yang tidak suka pada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Yang keempat, Ono Surono. Dia adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PDI Perjuangan. Ono Surono keberatan dengan pemangkasan anggaran Pemda Jawa Barat dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar. Dan Ono Surono berharap Deddy Mulyadi mengembalikannya lagi anggaran tersebut seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Yang kelima adalah Mai Esti Wijayanti. Dia adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan.
Mai Esti Wijayanti tidak setuju dengan kebijakan Deddy Mulyadi membawa anak-anak di bawah umur yang bermasalah dididik di barak militer. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi, mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Yang keenam adalah mantan komisioner KPAI, Retno Listiarti. Retno Listiarti tidak setuju dengan cara Deddy Mulyadi mewawancarai Aura Cinta, di mana Aura Cinta mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi yang meniadakan study tour dan wisuda SMA. Lihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat, ini anak, usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya untuk berpendapat, dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah yang ketiga adalah, emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang keenam adalah seorang wali murid asal Bekasi bernama Adel Setiawan, bersama tim dari LBH Pendidikan Indonesia, resmi melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025. Laporan tersebut berisi dugaan pelanggaran hak asasi manusia atas kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dalam pernyataannya, Adel menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan falsafah pendidikan. Kemarin itu saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Yang ketujuh adalah Hercules. Hercules atau Rosario de Marsal adalah ketua Ormas Grip Jaya. Hercules kurang setuju dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang digagas oleh Deddy Mulyadi, yang menimbulkan gesekan antara Deddy Mulyadi dengan Ormas Grip Jaya. Sehingga Deddy Mulyadi pun dilultimatum Hercules imbas pembentukan Satgas Anti Premanisme tersebut. Apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka menaruh hukum, tinggal mereka sudah berlaku benar.
bukan ormas harus ditumpas lah, harus ada. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya di hampir se-Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sebatas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Ya, itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Itulah beberapa orang yang berseberangan atau kontra dengan kebijakan Deddy Mulyadi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya Farel Bramasta, anggota Komisi 10 DPR RI, mantan Bupati Garut Rudi Gunawan, dan lain-lain. Itulah dunia politik, tidak ada kawan yang abadi, dan tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi setiap kebijakan yang akan merugikan lawan politiknya, maka mereka pasti akan bereaksi keras. Semoga kita sebagai masyarakat awam bisa memahami siapa orang-orang yang benar-benar membela kepentingan rakyat, dan siapa orang yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya atau partainya, bahkan hanya untuk eksistensi dirinya pribadi. Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar.